Amin amin ya rabbal alamin. Ya, doa selesai. Oke, kita beri kesempatan pada malam hari ini kepada kelompok 2 ya untuk mempresentasikan jurnal ya yang sudah dibuat dalam bentuk PowerPoint. Ini berjudul Perilaku Individu dalam Menghadapi Konflik dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Organisasi. Ya, kepada Mbak Adelia dan kawan-kawan dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Saya Fadila Nur Hasana, selaku salah satu anggota dari kelompok 2. Di sini saya dan teman-teman saya akan membahas mengenai perilaku individu dalam menghadapi konflik dan pengaruhnya terhadap kinerja organisasi. Pada kelompok 2, di sini ada saya sendiri, yaitu Fadila Nur Hasana, lalu ada Adelia Putri Argita, dan juga Agnes Monika Ruba. Baik, yang pertama adalah mengenai pengertian konflik. Menurut Anwar Prabu Mangkunegara pada bukunya yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia tahun 2013 di halaman 155, konflik adalah suatu pertentangan yang terjadi antara apa yang diharapkan oleh seseorang terhadap dirinya, orang lain, organisasi, dan kenyataan apa yang diharapkan. Lalu menurut Redner dan juga Kinik dalam buku Dewi Hanggraini pada tahun 2011 di halaman 124 dengan judul Perilaku Organisasi, konflik sendiri adalah suatu proses di mana satu pihak menganggap bahwa pihak lain menentang atau menghalangi kepentingan-kepentingannya. Jadi bisa dikatakan bahwa konflik ini bisa ada dua jenis, bisa fungsional dan juga disfungsional. Yang dimana ketika konflik itu disfungsional berarti dia memiliki karakteristik yang negatif ke organisasi. Sedangkan yang fungsional dia memiliki arah positif pada suatu organisasi. Maaf Mbak, sebelumnya maaf Mbak, ini bisa di slide show nggak? Biar besar gitu ya. Tulisannya Oh iya, kecil-kecil. iya. Ya. Oke, terima kasih. Lanjut. Selanjutnya ada penyebab timbulnya konflik. Yang pertama menurut Hadiana Kujaka yang dialih bahasakan oleh Robin tahun 2016 halaman 26 dalam buku Perilaku Organisasi terdiri dari tiga kategori, yaitu yang pertama komunikasi yang buruk, dalam arti komunikasi yang menimbulkan kesalahpahaman antara pihak-pihak terlibat dapat menjadi sumber konflik. Suatu hasil menunjukkan bahwa faktor kesalahan terdapat dalam penyampaian komunikasi. Yang kedua ada struktur. Dalam konteks ini digunakan dalam artian yang mencakup ukuran kelompok, derajat spesialisasi yang diberikan kepada anggota kelompok, kejelasan jurisdik atau wilayah kerja, kecocokan antara tujuan anggota dengan tujuan kelompok, gaya kepemimpinan, sistem imbalan dan derajat ketergantungan antar kelompok. Yang ketiga ada variabel pribadi. Sumber konflik lainnya yang potensial adalah faktor pribadi yang meliputi sistem nilai yang dimiliki tiap-tiap individu, karakteristik kepribadian yang menyebabkan individu memiliki keunikan dan berbeda dengan individu yang lain. Next, Bill. Yang kedua dari DRSX Alex S. Nitisemito dalam bukunya Manajemen Personalia Manajemen Sumber Daya Manusia dibagi menjadi dua, yaitu internal organisasi dan eksternal organisasi. Next. Internal organisasi yang pertama ada perbedaan pendapat, hal yang biasa dijumpai setiap saat sehingga tidak jarang telah menimbulkan beda pula, konflik dapat menimbulkan ketegangan-ketegangan, kurang kompak dalam bekerja dan mengganggu hal-hal lain.
karena masing-masing pihak merasa dirinya lah yang paling benar. Yang kedua ada salah paham. Dirugikan dari pihak yang lain. Maka pihak yang dirugikan menyanggah dan berusaha untuk membela diri walaupun pihak lain tersebut belum tentu salah atau bertujuan tidak baik padanya. Yang ketiga ada perasaan yang terlalu sensitif. Perasaan yang terlalu sensitif mungkin tindakan seseorang adalah wajar, tetapi oleh pihak lain hal ini dianggap merugikan sehingga konflik. Next. Selanjutnya ada eksternal organisasi. Menurut Heidarchman, Ranupandojo, dan Suat Husnan dalam buku Manajemen Personalia. Yang pertama ada berbagai sumber daya yang langka. Pengalokasian terhadap sumber daya yang langka dapat menimbulkan konflik karena dimungkinkan pengalokasian tersebut dianggap tidak adil atau kurang seimbang. Yang kedua ada perbedaan dalam tujuan. Setiap organisasi tentu saja mempunyai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, di mana tujuan organisasi yang satu dengan yang lain berbeda-beda. Dalam suatu organisasi terdiri dari bagian-bagian yang berbeda. Misalnya bagian produksi, bagian pemasaran, bagian keuangan, dan sebagainya. Seringkali tujuan-tujuan tersebut saling berbenturan dengan kepentingan tiap bagian sehingga dapat menimbulkan konflik. Yang ketiga, saling ketergantungan menjalankan pekerjaan. Setiap organisasi terdiri unit atau bagian yang saling menunjang antara 175 dengan yang lain dan berhubungan. Sebagai akibat dari interaksi unit atau bagian tersebut dapat memungkinkan timbulnya kerugian unit atau bagian tertentu. Yang keempat ada perbedaan dalam nilai atau persepsi. Perbedaan sikap, nilai, atau persepsi seseorang sangat memungkinkan menimbulkan konflik. Bahkan konflik akibat perbedaan ini mendasar sehingga ketegangan masing-masing pihak dapat mengakibatkan kemacetan organisasi. Dan yang terakhir, 5 sebab-sebab lainnya. Penyebab timbul konflik lainnya adalah ketidakjelasan organisasi, gaya kepemimpinan, gaya seseorang dalam dan lain-lain. Yang berikut akibat adanya konflik. Konflik baik secara langsung maupun tidak langsung telah menimbulkan dampak, baik dampak yang bersifat fungsional maupun bersifat tidak fungsional. Next, Dila. Yang pertama kita akan membahas tentang akibat fungsional atau akibat positif. Yang pertama, menimbulkan kemampuan mengoreksi diri sendiri. Menimbulkan kemampuan mengoreksi diri sendiri dapat merenungi kembali apa yang dibicarakan dan atau diperbuat. Yang kedua, meningkatkan prestasi. Meningkatkan prestasi, banyak orang yang memanfaatkan konflik untuk lebih banyak belajar sebagai pengalaman untuk meningkatkan skill dalam prestasinya dalam bekerja. Konflik justru membuat seseorang termotivasi untuk mencari jalan penyelesaian permasalahan yang ada. Dan yang terakhir, pendekatannya yang lebih baik. Pendekatannya yang lebih baik, adanya konflik menyebabkan seseorang akan selalu berhati-hati di dalam berhubungan dengan orang lain dari segala perkataan dan perbuatan. Next, ya. Yang berikut akibat tidak fungsional atau akibat negatif. Yang pertama, menghambat kerjasama. Menghambat kerjasama, ini konflik sudah mencapai tingkat yang parah, akan menimbulkan ketegangan sehingga sulit kedua belah pihak untuk terjalin kerjasama. Yang kedua, subjektif dan emosional. Emosional dalam konflik tentu merugikan. Sifat emosional yang tak terkendalikan akan membawa jalan pemikiran yang kurang sehat. Sehingga dengan begitu, pandangan antara yang berkonflik selalu subjektif, yaitu apa yang dilakukan serba salah menurut pandangan mereka. Yang ketiga, saling menjatuhkan. Pihak-pihak yang berkonflik tidak jarang juga melakukan saling menjatuhkan lawan dengan berbagai jalan yang ditempuh. Dan yang keempat, frustasi atau rasa putus asa. Frustasi atau rasa putus asa dapat terjadi bagi mereka yang mengalami lemah mental. Ini tentu saja akan
merugikan pihak atau individu tersebut dengan akibatnya. Next, Dila. Menurut Thomas Hillman, dalam menghadapi konflik dapat melakukan pendekatan dengan dasar dua dimensi, yaitu yang pertama asertivitas dan yang kedua kopersitivitas. Dari hasil kedua dimensi tersebut kemudian dikembangkan lagi menjadi 5 tipe atau pola perilaku dalam menghadapi konflik, yaitu yang pertama competing. Individu unjuk kekuatan dengan menggunakan segala bentuk kekuatan yang dimiliki, misalnya keuangan, kedudukan atau jabatan, kekuasaan, dan sebagainya. Dan yang kedua, accommodating atau penyesuaian. Ini bersikap untuk menghadapi konflik individu, mengalah pada kepentingan pihak lain guna memberikan kesempatan. Ketiga, collaborating atau kerjasama dengan pihak lawan untuk mendapatkan pemecahan permasalahan yang baik dan saling menguntungkan serta memberikan kepuasan yang sama. Yang keempat, avoiding atau menghindar. Individu berusaha menghindar dan a priori terhadap konflik yang terjadi, tetapi individu bukan berarti terlepas dari tugas dan tanggung jawab yang dibebankan. Dan yang terakhir, compromising atau persetujuan. Individu mencari pemecahan permasalahan yang dapat diterima semua pihak. Next, ya. Baik, selanjutnya adalah pengaruh konflik terhadap kinerja organisasi. Ketika ada masalah atau konflik yang harus dilakukan atau strategi penyelesaian yang tepat, itu perlu dilakukan diagnosa konflik atau analisa konfliknya. Seperti apa sih penyebab dari konflik itu, lalu akarnya itu dari mana, lalu siapa yang terlibat, dan juga tujuan untuk penyelesaian konflik itu seperti apa. Nah, hal ini dijelaskan oleh Brown pada tahun 1995 dalam bukunya Anatan dan juga Elitan pada tahun 2009 di halaman 64. Di sini sebelah kiri teman-teman bisa lihat ada gambar yang dimana menunjukkan tingkat konflik yang rendah dan juga tinggi. Di bagian horizontal menggambarkan suatu tingkatan konflik, lalu yang sebelah kiri atau vertikalnya menyatakan suatu kinerjanya. Pada kasus pertama, di sini untuk tingkatan konfliknya itu dia kinerjanya rendah, lalu konfliknya juga rendah, yang dimana sifat dari konfliknya itu disfungsional atau bisa dikatakan dia nggak ada konflik sama sekali. Nah, karakteristik dari organisasi ini biasanya susah adaptasi dari perubahan luar yang masuk ke dalam organisasi kita. Lalu apatis atau inginnya itu stuck di inovasi kita yang itu aja, nggak mau ada perkembangan gitu. Lalu yang kondisi kedua di sini kinerja dan juga konfliknya itu optimal, yang dimana dia menyatakan sifat konflik yang fungsional yang mengarah kepada hal positif, seperti dia tuh punya tujuan dari organisasi ini, punya tujuan apa sih yang mau dicapai gitu, lalu apa yang mau dikembangkan, inovasinya apa gitu. Lalu dari masing-masing individu karyawan pun juga saling berkompetisi untuk kinerjanya itu rendah tapi konfliknya tinggi. Di sini mengacu atau karakteristik organisasinya dan juga sifatnya itu disfungsional, yang dimana arahnya ke negatif, seperti tadi sulit berkomunikasi atau sulit berkoordinasi sesama antar divisi, lalu kerjasamanya itu buruk, dan juga ketika masalah itu runyam, untuk penyelesaian masalahnya atau pencapaian tujuannya juga itu juga akan susah. Kesimpulannya dari
materi kita di atas, konflik antar kelompok sebagai salah satu jenis konflik organisasi merupakan masalah yang selalu muncul dalam organisasi dan tidak dapat dihindari atau dihilangkan dari kehidupan organisasi. Konflik ini dapat memberikan dampak positif atau negatif terhadap kinerja perusahaan, tergantung pada sifat dan tingkat level dan bagaimana konflik tersebut dikelola secara efektif untuk menjadi konflik yang optimal sehingga tercapai peningkatan kinerja. Ada Gimana? Udah, Mbak? Udah selesai? sudah Ibu. Oke, terima kasih kelompok 2 presentasinya. Ini terkait dengan konflik ya, konflik dalam organisasi. Jadi bagaimana cara menangani konflik ya dalam organisasi ya. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya dengan kelompok 2 terkait dengan konflik dalam organisasi? Ada yang mau bertanya? Jadi dalam setiap organisasi yaitu tidak selalu berjalan mulus ya teman-teman ya. Terkadang ada perselisihan ya, ada salah paham gitu ya, salah pendapat gitu ya. Mungkin adanya miscommunication ya gitu ya. Jadi tidak sejalan ya antara anggota ya satu dengan anggota yang lainnya ya, atau antar individu, konflik antar individu atau bahkan konflik antar kelompok gitu ya. Nah, jika konflik ini tidak segera diselesaikan ya, nanti akan terjadi ketidakharmonisan ya dalam organisasi tersebut. Nah, nanti pengaruhnya apa? Dampak negatifnya apa? Ke kinerja gitu ya. Jadi kinerjanya menjadi tidak bagus gitu ya. Kita kalau ada konflik dengan teman kantor gitu ya, mau berangkat kerja juga rasanya gimana gitu ya. Males gitu ya, nanti ketemu lagi dia lagi gitu ya. Apalagi satu ruangan ya, ada konflik kita jadi nggak enak gitu ya. Ya, mau ngapa-ngapain nggak enak gitu ya. Mau ngobrol nggak enak gitu. Misalnya kita mau makan siang, mau ngajak temen, kita lagi berantem gitu. Jadi nggak nyaman gitu ya. Jadi kita kan kerja selain ingin mendapatkan gaji ataupun uang ya, ya tentunya kita juga butuh lingkungan yang aman ya, lingkungan yang nyaman, aman gitu dan juga teman ya, teman yang bisa diajak kerja sama. Nah, jika terjadi konflik ya bagaimana mau kerja sama gitu ya, tidak sejalan. Nah, yang satu pengen ke arah A, yang satunya ke arah B. Nah, itu bagaimana bisa bekerja sama dalam satu tim. Nah, jika terjadi konflik. Nah, ini. Jadi konflik itu harus segera dipecahkan, diselesaikan ya, jangan sampai berlarut-larut gitu ya. Nah, di caranya tadi seperti yang disebutkan dalam jurnal, Mbak, nomor berapa tadi cara menyelesaikan konflik? Strateginya tadi ada di slide berapa tadi, Mbak? Coba ini dibuka ini PowerPoint-nya. Cara menyelesaikan konflik tadi ada beberapa poin. Ini pengaruh konflik yang cara tadi menangani konflik. Ini Bu ada yang tindakan pertamanya. Tindakan pertama. Itu diagnosa masalahnya Bu. Oh ya, kita Penyebabnya apa? diagnosa penyebabnya apa, penyebab konfliknya apa. Nah, setelah ini apa, Mbak? Ini satu slide ini aja ya. Slide berikutnya Iya. apa? Slide berikutnya nggak ada di slide berikutnya. Nah, ini Mbak, cara individu dalam menghadapi konflik nih. Nah, ini tuh ada ya caranya ya, teman-teman ya. Nah, itu ya. Cara individu dalam menghadapi konflik. Nah, ini ya, sudah dijelaskan tadi ya.
secara singkat ya teman-teman, bahkan oleh kelompok 2 gitu ya. Jadi cara individu dalam menghadapi konflik ada berbagai cara ya. Sedangkan yang tadi yang ada gambar grafiknya tadi ya, dilakukan tadi ya diagnosis dulu ya. Nah ini diagnosis dulu ya. Nah, apa sih yang menyebabkan konflik tersebut muncul? Nah ini ya. Kemudian setelah ketemu sebabnya ya, yang menjadi penyebab atau akar masalah pemicu konflik. Nah, kemudian dicari siapa saja yang terlibat dalam konflik seperti di jurnal ini ya. Siapa saja sih yang terlibat dalam konflik dan ini apa tujuannya sebenarnya yang dicapai ya oleh pihak-pihak yang terlibat konflik tersebut. Nah, ini tentunya memerlukan pihak ketiga atau pihak penengah gitu yang bisa menyelesaikan konflik tersebut. Nah, gitu mendamaikan ya antara dua pihak yang sedang berkonflik ya atau ada konflik ya ataupun antar individu yang sedang bermusuhan atau ada konflik tersebut harus ada pihak ketiga sebagai penengah gitu yang untuk menyelesaikan konflik tersebut gitu ya. Jadi jangan sampai konflik itu berlarut-larut ya sudah diselesaikan kemudian dibuat kesepakatan tentunya ya sampai di sini saja gitu ya jangan dilanjutkan lagi konfliknya gitu ya ataupun permasalahannya diselesaikan hari itu juga kalau bisa ya gitu ya. Nah untuk kedepannya ya jika sudah tidak terjadi konflik lagi gitu ya kan kita mau kerja gitu jadi semangat ya jadi nyaman gitu ya. Nah dengan teman gitu ya, jangan sampai ya kita ada konflik ya teman-teman ya. Masalah sedikit tuh jangan dibesar-besarkan ya apalagi dalam satu tim. Nah itu harus kerjasama ya. Misalnya kalau kita ada masalah gitu ya harus diselesaikan saat itu juga dibicarakan ya untuk mencapai titik temunya ini apa sih penyebabnya gitu ya dan kita harus bagaimana cara mengatasinya itu harus diselesaikan ya jangan sampai berlarut-larut ya nanti kita menjadi tidak nyaman bekerja gitu ya. Nah kalau kita sudah tidak nyaman kerja nggak konsentrasi nah itu ya kerja tidak konsentrasi kepikiran terus nah jadi tidak fokus kerjaannya nggak selesai-selesai nah gitu ya jadi itu adalah hal-hal ya bagaimana cara mengatasi konflik dan kita harus menghindari konflik dengan cara kalau kita ada masalah dalam pekerjaan ya dimusyawarahkan. Nah, jangan sampai nanti saling curiga antar teman. Nah, itu pasti uh, penyebabnya kenapa tidak berhasil ataupun kenapa tidak mencapai targetnya. Pasti ini itu gitu. Jadi prasangka negatif itu bisa menjadi konflik ya, curiga ya. Jadi jangan seperti itu ya. Jadi dengan satu tim itu harus ada keterbukaan ya. Dalam tanda kutip di sini keterbukaan terkait dengan pekerjaan gitu ya. Kalau masalah pribadi ya tidak perlu ya kita ungkapkan semua di kantor gitu ya. Ini tentunya terkait dengan pekerjaan gitu ya teman-teman ya. Nah, ini penting sekali ya teman-teman manajemen konflik ini ada juga nih mata kuliahnya namanya manajemen konflik ya. Jadi bagaimana seorang pemimpin ya ini lagi-lagi tugas pemimpin ya agar bisa menghadapi konflik itu ya dan menangani konflik ya. Bagaimana cara mengatasi jika terjadi konflik ya. Konflik antar individu maupun antar tim. Nah, ini tugas pemimpin ya sebagai penengah gitu aja. Harus berbuat adil ya, jangan sampai ya pemimpin itu berat sebelah gitu ya. Hanya menerima ataupun percaya begitu saja gitu terhadap laporan-laporan sepihak ya tanpa mengklarifikasi dulu. Nah, ini ya. Jadi harus memiliki sifat adil ya pemimpin gitu ya. Jadi jangan langsung percaya begitu saja. Misalnya ada bawahannya membuat laporan ya, oh, si A atau ini Pak ini melakukan penyelewengan keuangan sehingga kita rugi sekian ya. Jangan langsung percaya ya, kita selidiki dulu ya, benar apa enggak sih yang dikatakan ya. Kita panggil pihak-pihak yang terkait ya. Benar enggak apa yang dikatakan si B misalnya gitu ya. Jadi jangan langsung percaya, diklarifikasi dulu ya gitu ya. Kan ada juga sifat-sifat atau karakter individu itu yang suka mengadu gitu ya, mengadu domba gitu ya. Ada yang sifatnya
sirik gitu ya, nggak suka kalau melihat temannya sukses gitu. Jadi ya ada yang sifatnya sukanya mencari muka ke bosnya, ada seperti itu kan. Kadang-kadang seperti itu ada, namanya juga individu itu eh, banyak ya wataknya, sifat orang tuh nggak sama ya. Di kantor itu kan kita temennya banyak nih ya, gitu ya. Jadi sifatnya beda-beda macam-macam. Nah, sebagai pemimpin ya nanti teman-teman kalau menjadi pemimpin ya, jangan langsung percaya ya mendengar aduan anak buahnya. Jadi harus diklarifikasi dulu kebenarannya. Nah, itu ya. Oke, ada pertanyaan terkait manajemen konflik dalam suatu organisasi. Ini adalah konflik ya, cara mengatasi konflik dalam suatu organisasi ya. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau sharing ya pengalamannya di kantor? Gimana teman-teman? Ada yang bertanya? Hai Bu, Ya, boleh-boleh. Silahkan. Halo? Mau bertanya atau gimana tadi? Halo, siapa tadi namanya? Mas siapa tadi? Mas Vincent? Ada masukan? nggak ada Bu. Kalau konflik kayaknya normal ya Bu, itu bisa dirasakan di dalam lingkungan kerja. Oh ya, pernah mengalami juga ya? Oh di lingkungan kerja sih belum ya Bu. Cuman kalau kayak ya, organisasi kan kayak di sekolah atau di mana kan udah pernah mengalami Bu. Ya, terus pengalaman Mas Vincent bagaimana cara mengatasi konflik tersebut? Biasa sih kalau habis ribut besar, biasanya habis itu hubungan malah tambah baik ya Bu, sepengalaman saya. Oh, gitu. Iya, kalau anak muda tuh jangan sampai ada konflik sampai tawuran ya, anak-anak SMA. Jangan sampai seperti itu ya. Ya, oke. Terima kasih Mas Vincent ya sudah curhatnya terkait dengan pengalamannya dalam menghadapi konflik. Ada yang mau curhat lagi atau sharing pengalamannya? Yang cewek nih, yang cewek yang ayo. Kalau di kantor saya ada sih Bu, cuma konfliknya bukan sesama teman kantor gitu sih Bu, lebih ke konflik antar atasan gitu loh Bu. Jadi kita sebagai anak buahnya nih yang ya gitu deh kita ke sana butuh, ke sini juga butuh gitu loh Bu. Oh iya ya, antara atasan yang nggak akur ya. Enak nggak nyaman kita bekerja ya kalau terjadi konflik ya dalam organisasi gitu ya. Jadi harus segera diselesaikan, harus segera dipecahkan ya agar lingkungan kerja itu harmonis sih gitu ya. Jadi kita bisa nyaman ya bekerja gitu. Oke, terima kasih kelompok 2. Presentasinya bagus sekali ya teman-teman. Hari ini kita belajar menangani konflik ya dalam suatu organisasi. Ya, oke terima kasih ya. Kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Terima kasih. Ya, Sama-sama Ibu, terima kasih. oke, bagus sekali presentasinya. Untuk berikutnya harap disiapkan ya presentasinya. Kelompok yang udah siap saja ya bisa langsung ya, langsung presentasi ya.